Adik-adik sekalian, pemirsa Roja TV di seluruh Nusantara. Sesaat lagi, adik-adik saksikan Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Dengan sajian acara-acara menarik, tafakur dan tadabur. Info sains dan teknologi. Salam sapa anak negeri. Baba, bahasa Arab buat anak. Masazi, makanan sehat penuh gizi. Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, masih dalam keceriaan kita di Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Ceria kita kali. Bahagia kita. Bahagia, Apalagi nih, ceria. asik kita bisa main di playground seperti ini di bawah. Hijau, dipandangnya enak. Kemudian menarik nafas di sini segar. Masya Allah. Ngomong-ngomong masalah hijau, Kak Bulu. Ah. Banyak di negeri kita yang subur ini, kata orang, Kak Bulu. Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang mungkin terkadang kita sepelekan, seperti rumput-rumputan jenisnya, atau perdu, yang kita sepelekan dan kadang itu kita anggap hama, yang kurang bermanfaat, adik-adik. Padahal sebenarnya menurut penelitian orang-orang dari luar negeri sana, tumbuhan tropis di negara kita ini banyak mengandung manfaat dan khasiat untuk manusia. Adik-adik coba itu. Jadi ternyata yang hijau-hijau ini bukan cuma bermanfaat untuk dimakan. Tidak sekedar itu saja. Bukan bermanfaat sekedar untuk dilihat. Bukan sekedar untuk menambah suasana menjadi segar. Bukan. Ternyata banyak manfaat lainnya kali. Iya. Wah, berarti adik-adik hari ini kita akan bicarakan tentang tanaman-tanaman yang bermanfaat. Nah, sebelumnya mengingatkan lagi nih Kak Abu Lukman, adik-adik, banyak segmen yang bisa kita saksikan di Roja ya, seperti Ceria. biasa adik-adik bisa saksikan di Roja Ceria. Ada Baba, bahasa Arab buat anak, ada info sains dan teknologi, ada Masazi, makanan sehat penuh gizi, ada juga Safari, salam sapa anak negeri, dan juga ada tafakur dan tadabur. Untuk selanjutnya kali, sebelum kita bicara tentang tumbuhan yang bermanfaat, kita saksikan dulu Baba, bahasa Arab buat anak. Assalamualaikum teman-teman. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Ahlan wa sahlan. Selamat datang di acara Baba, bahasa Arab buat anak. Teman-teman, di sesi kali ini kita akan belajar kosakata bahasa Arab mengenai ragam bentuk bagian kedua. Siap-siap ya. Muayyan, belah ketupat. Muayyan, belah ketupat. Muayyan, belah ketupat. Baydawi, oval. Baydawi, oval. Baydawi, oval. Najmah, bintang. Najmah, bintang. Najmah, bintang. Qalb, hati. Qalb, hati. Qalb, hati. Khumasi, segi lima. Khumasi, segi lima. Khumasi, segi lima. Sudasi, segi enam. Sudasi, segi enam. Sudasi, segi enam. Sumani, segi delapan. Sumani, segi delapan. Sumani, segi delapan.
Hilal. Sabit. Hilal. Sabit. Hilal. Sabit. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Kita ulangi yuk sekali lagi. Muayyan. Belah ketupat. Muayyan belah ketupat. Muayyan belah ketupat. Baydawi. Oval. Baydawi. Oval. Baydawi. Oval. Najmah. Bintang. Najmah. Bintang. Najmah. Bintang. Qalb. Hati. Qalb. Hati. Qalb. Hati. Khumasi. Segi lima. Khumasi. Segi lima. Khumasi. Segi lima. Sudasi. Segi enam. Sudasi. Segi enam. Sudasi. Segi enam. Sumani. Segi delapan. Sumani. Segi delapan. Sumani. Segi delapan. Hilal. Sabit. Hilal. Sabit. Hilal. Sabit. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Insya Allah di lain kesempatan kita akan menambah kosakata bahasa Arab kita dalam tema yang berbeda. Tentunya dalam acara Baba Bahasa Arab buat anak. Syukron. Ilal liqa. Doa agar termasuk golongan orang-orang beriman. Rabbi habali hukma wa alhiqni bisolihin. Artinya, ya Robku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang solih. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 83. Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Nah, Kak Bu Lukman, kita lanjutkan lagi ngobrol masalah tumbuhan-tumbuhan tanaman bermanfaat. Tumbuhan yang bermanfaat. Kak Ari akan menjelaskan dulu perihal tanaman yang bermanfaat. Bermanfaat pertama buat kita semuanya, artinya bisa bermanfaat untuk kesehatan kita, Kak Bu Lukman. Seperti namanya sirih, daun sirih. Kalau zaman dulu mbah-mbah kita pakai untuk nih, gini nih, tahu kan adik-adik apa nih? Nah, sirihan. Itu ternyata di dalam sirih itu, daun sirih mengandung minyak sirin. Nah, sirin yang dia antibiotik, bisa mengobati seperti luka-luka atau pembekakan, yang bisa menyembuhkan, Kak Bu Lukman. Sehingga orang zaman dulu kalau gosok gigi pakai itu, giginya sampai sekarang masih utuh, Mbak. Beda dengan gigi kita. Deh. Seolah, mohon maaf adik-adik ya. Ternyata sirih itu banyak manfaatnya, belum manfaat yang lainnya kali ya. Betul sekali, Kak Bu Ternyata sirih itu Lukman. banyak sekali manfaatnya. Kita beruntung kalau kita menemukan pohon sirih adik-adik, kita tinggal Petik, petik, bukan dipetik ya. dipotong. Kita tinggal dipotong batangnya,
ditancapkan, negeri kita langsung subur, tumbuh. Subhanallah adik-adik. Luar biasa, sangat-sangat subur bumi kita ini Kak Bu Lukman. Padahal itu manfaatnya banyak. Belum tentu di negara lain adik-adik tumbuhan itu ada. Nah, hanya di daerah-daerah tropis saja. Oh, begitu. Iya. Nah, adik-adik, ternyata satu saja dulu sudah sangat bermanfaat, yaitu sirih. Betul. Apalagi yang lainnya. Kita akan singgung nanti Kak Bu Lukman. Enggak sekarang. Enggak Karena sekarang. adik-adik bisa menyaksikan dulu Info Sains dan Teknologi bersama Kari dan Mr. Sains. Info Sains dan Teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku semuanya, jumpa kembali bersama Kak Ari di Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Dan seperti biasa di segmen Info Sains dan Teknologi, Kak Ari akan mengajak adik-adik semuanya untuk melakukan percobaan atau eksperimen yang mudah, murah, dan menyenangkan. Nah, apa ya adik-adik ya? Kira-kira yang mudah, murah tapi menyenangkan. Nah, Kak Ari kali ini akan mengajak adik-adik semuanya untuk membuat pancuran tenaga angin. Bagaimana dan seperti apa cara membuatnya? Mari ikuti langkah Kak Ari untuk mempersiapkan bahan-bahannya adik-adik semuanya. Yuk, ditunggu ya. Nah, adik-adikku semuanya, Kak Ari sudah mempersiapkan bahan-bahan yang kita akan perlukan untuk melakukan eksperimen kali ini. Apa saja? Kak Ari akan jelaskan satu demi satu kepada adik-adik. Yang pertama, Kak Ari membutuhkan botol mineral bekas. Kemudian Kak Ari juga siapkan sedotan minuman. Kemudian balon adik-adik. Nah, kemudian Kak Ari juga sudah siapkan air secukupnya. Ini air secukupnya. Kemudian Kak Ari juga siapkan pewarna makanan. Kak Ari pilih warna hijau yang menarik. Nah, Kak Ari juga telah siapkan piring dan gunting. Piring dan gunting adik-adik semuanya. Kemudian Kak Ari akan persiapkan satu demi satu langkah-langkahnya. Adik-adik semuanya di rumah jangan lupa untuk mengikuti tahapan-tahapan yang Kak Ari kerjakan dan Kak Ari lakukan. Langkah pertama, Kak Ari akan mengambil terlebih dahulu botol minuman atau air mineral bekas. Kemudian Kak Ari akan lubangin dengan gunting. Kak Ari ambil di sini adik-adik. Langkah kedua, Kak Ari akan masukkan seperti ini. Coba lihat seperti ini, Kak Ari masukkan sedotannya ke dalam botol mineral. Setelah ini, lubang yang ada di sini Kak Ari akan tutup hingga rapat adik-adik. Kak Ari akan tutup hingga rapat dengan menggunakan lem. Sampai semua bagian yang berlubang atau yang Kak Ari tadi sudah buat lubangnya tertutup dengan rapat dengan lem. Nah, berikutnya kita tunggu adik-adik semuanya bekas lem tersebut hingga menjadi kering. Nah, adik-adik coba lihat hasil karya lem Kak Ari. Nih, lem hingga kering seperti ini. Setelah benar-benar kering, nah langkah berikutnya Kak Ari akan masukkan airnya ke dalam botol ini. Jangan sampai penuh. Secukupnya kita amankan seperti ini. Kemudian berikutnya kita berikan warna. Kemudian langkah berikutnya Kak Ari akan
tiup balon ini hingga membesar. Nah, cukup segini aja. Seperti langkah yang pertama, Kak Ari putar biar anginnya tidak keluar terlebih dahulu. Kemudian Kak Ari buka lagi ke sini. Sudah? Coba lihat, adik-adik keluarkan. Ini kita singkirkan dulu. Kita buat seperti ini adik-adik. Kita singkirkan. Kita lepas balonnya. Coba lihat apa yang terjadi adik-adik. Airnya mengalir. Kak Ari putar. Semakin Kak Ari buka, semakin kencang lingkar putarannya tadi tuh. Bisa Kak Ari naikkan. Masya Allah. Satu turunan lagi. Masya Allah. Adik-adik coba lihat. Udara yang ada di dalam balon turun menuju botol, kemudian mendorong cairan hingga cairan tersebut keluar ke arah piring. Mudah bukan adik-adik? Insya Allah adik-adik bisa mencobanya di rumah. Nah, untuk mengetahui penjelasannya secara sains, mari Kak Ari ajak adik-adik untuk bertanya ke Mr. Sains yang berikut ini. Pancuran tenaga angin. Adik-adik, barusan lihat kan? Air memancar keluar dari botol. Wah, kenapa ya hal itu bisa terjadi? Kuncinya adalah terletak pada dua hal adik-adik. Yang pertama, kerapatan dari botol mineral. Dan yang kedua, balon yang telah Kak Ari tiup hingga membesar. Nah, ketika ujung balon Kak Ari letakkan di mulut botol, lalu perlahan-lahan Kak Ari buka aliran udara dari balon. Maka yang terjadi adalah udara dalam botol dengan kuat menekan cairan yang berada di dalam botol. Karena sifat air adalah mencari tempat yang lebih rendah, maka ketika terkena tekanan udara dari dalam botol, air akan dengan cepat keluar menuju sedotan, sehingga menyebabkan terjadinya pancuran adik-adik. Wah, menarik kan? Selamat mencoba. Nah, adik-adik semuanya, bagaimana penjelasan dari Mr. Sains kali ini? Sangat menarik sekali. Bagaimana udara dalam balon bisa memberikan tekanan kepada cairan tersebut hingga cairannya keluar ke atas piring. Nah, adik-adik tentu bisa melakukan percobaan ini di rumah. Lakukan dengan teliti, lakukan dengan sabar, kemudian jangan pernah menyerah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan. Insya Allah Kak Ari yakin adik-adik semuanya bisa melakukannya di rumah. Dan akhirnya Kak Ari pamit. Mohon pamit undur diri dari layar kaca adik-adik semuanya. Kita akan berjumpa kembali di episode yang berikutnya di Roja Ceria, cerita indah anak-anak di Info Sains dan Teknologi. Akhirnya Kak Ari pamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info Sains dan Teknologi. Doa dijadikan tutur kata yang baik dan mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Robbi ja'ali lisana sidqin fil akhirin waja'alni miwarosati jannatin naim wala tuhzini yauma yub'atsun. Artinya, ya Robku, jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 84, 85, dan 87.
Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Kak Lukman, kita akan lanjutkan lagi pembahasan mengenai manfaat dari Tanaman yang bermanfaat. tumbuh-tumbuhan. Iya betul. Kayak ini kita lagi duduk di belakang kita nih. Aduh, Kak Ari membelakangin apa ini? Ini kayaknya pernah Kak Abu Lukman lihat kalau lagi makan kolak ya? Di dawet juga ada. Di Daun apa nih Kak Ari ya? Ibu Kak Ari juga sering masak nasi ini dengan kayak gini nih Kak Lukman. Supaya wangi Supaya katanya. wangi, menambah selera makan. Aromanya itu harum. Kita terpikat untuk makan gitu. Gitu. Ternyata Iya. ini adik-adik. Ini kayaknya juga bisa ditancapkan saja, insya Allah tumbuh ya. Iya, dengan mudahnya tumbuh begitu saja. Daun apa namanya Kak Ari? Pandan. Pandan. Makanya sering disebut pandan wangi ya. Betul sekali, karena aromanya yang begitu wangi, jika dia dimasak dengan suhu tertentu, dia akan menimbulkan bau dan aroma yang sedap. Adik-adik, ternyata ini memang dimakan enggak apa-apa enggak dimakan. Tapi ternyata kalau dicampurkan ke makanan-makanan tertentu membuat kita bertambah selera makan. Iya, betul sekali. Bermanfaat berarti Kak Ari. Tentu saja kamu Lukman. Itu ternyata adik-adik bukan hanya ada yang dimakan saja, tetapi dicium aromanya juga menjadi manfaat. Benar, ya. benar. Oleh karena itu adik-adik, manfaatkan tanah yang ada di sekitar kita untuk menanam tanaman-tanaman bermanfaat ini. Betul. Sehingga kita bisa memperoleh manfaat yang banyak. Betul. Nah, tapi kita saksikan dulu. ada hubungannya Seperti dengan biasa. makanan-makanan juga itu kan. Masazi itu kali. Makanan sehat yang penuh gizi. Adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Senang sekali kita bisa bersama kembali dalam Masazi, makanan sehat penuh gizi. Gimana adik-adik? Sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan makanan apa yang akan kita bahas dalam edisi kali ini? Nah, edisi kali ini kita akan membahas tentang buah anggur. Sudah pernah makan buah anggur? Anggur merupakan salah satu jenis buah-buahan yang nikmat dan lezat dikonsumsi setiap orang. Di samping itu, buah ini mudah didapatkan meskipun dengan harga yang relatif mahal bagi sebagian masyarakat kita. Anggur ini dapat tumbuh pada musim kemarau atau pada tempat-tempat yang memiliki intensitas curah hujan yang rendah. Manfaat anggur bagi kesehatan sebenarnya sangat luar biasa. Namun karena ketidaktahuan akan khasiatnya, mungkin di antara kita atau mungkin adik-adik agak malas ya untuk menjadikan buah anggur ini menjadi salah satu buah favorit kita. Ya kan? Lalu sebenarnya apa saja manfaat anggur yang belum kita ketahui? Mari kita simak berikut ini. Yang pertama, anggur mampu melindungi mata dari penyakit katarak. Flavonoid dalam anggur berperan dalam menjaga mata dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas, antara lain penyebab katarak. Yang kedua, mencegah kanker dan migrain. Kebiasaan mengkonsumsi jus anggur dapat menurunkan resiko tubuh dari terjangkitnya kanker. Konsumsi jus anggur murni tanpa campuran air juga bermanfaat untuk mengobati migrain. Selanjutnya yang ketiga, menurunkan resiko penyakit jantung. Mengkonsumsi buah anggur secara rutin dapat meningkatkan kadar oksida nitrat dalam tubuh. Meningkatnya kadar oksida nitrat dalam tubuh ini dapat mencegah pembekuan darah serta menurunkan resiko penyakit jantung. Selanjutnya yang keempat, menghilangkan gangguan pada pencernaan tubuh dan ginjal. Buah anggur ini sangat baik untuk melindungi tubuh dari gangguan pencernaan adik-adik. Anggur juga baik untuk menghilangkan asam pada ginjal, sehingga kesehatan ginjal dapat terjaga. Yang kelima, baik untuk penderita asma. Buah anggur ini memiliki kekuatan assimilatory yang membantu meningkatkan kadar air dalam paru-paru. Hal ini tentu baik untuk penderita asma, karena bisa menurunkan masalah sesak nafas. Kemudian manfaat lainnya adalah mengobati susah buang air besar. Kandungan gula, selulosa, serta asam organik dalam buah anggur berperan sebagai pencahar. Sehingga konsumsi buah anggur dipercaya dapat mengobati susah buang air besar atau yang lebih dikenal dengan sembelit. Nah, yang terakhir, melindungi tubuh dari infeksi. Kandungan antivirus dan antibakteri dalam buah anggur dapat memberikan perlindungan tubuh dari infeksi. Karena banyak manfaat yang dimiliki oleh buah anggur, jadi tidak heran kalau buah anggur ini disebut sebagai tanaman obat. Nah, adik-adik, mulai dari sekarang
nggak ada salahnya ya kita mengkonsumsi buah anggur karena banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari buah yang satu ini. Baik adik-adik, demikian Masazi kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik semua pemirsa Roja TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masazi, makanan sehat penuh gizi. Doa supaya cahaya diri sendiri disempurnakan. Robbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, ya Rob kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Nah, Kak Bu Lukman, saat ini kita di sebuah guest house atau apa ya? Tempat menanam tanaman-tanaman Nursery. khusus. Iyalah. Wah. Nih, coba lihat hijau seperti ini ya, Kak Lukman. Kita lanjutkan lagi adik-adik semuanya. Nah, Kak Ari akan mengenalkan kepada adik-adik yang namanya tumbuhan keji beling, adik-adik. Tumbuhan keji beling ini banyak dimanfaatkan orang-orang terdahulu untuk mengobati kencing batu agar meluruhkan batu yang di dalam ini saluran kencing luruh dan dia bisa lancar kencingnya. Oh, jadi melancarkan Mm-mm. ketika buang air kecil. Buang air kecil. beling. Keji beling namanya. Kadang-kadang Kak Abu Lukman namanya nggak begitu kenal, tetapi kalau lihat Bentuknya bentuknya ini. seperti Wah, itu. ini mah di Pinggir nggak, jalan di pinggir ada. jalan banyak, di Banyak depan sekali. rumah ada. Ada seperti Ternyata itu. banyak manfaatnya. Mm-mm. Kita hanya tidak tahu aja manfaatnya. Betul Kak Ari, sekali. ya. Dan obat ini pun sudah dibuat, dikapsulkan segala macam oleh orang-orang yang pintar sana menjadi obat yang dipasarkan pasaran sebagai peluru. Nah, itu tadi, Masya Allah. Indonesia kaya sekali. Kaya sekali adik-adik. Nggak usah jauh-jauh depan rumah, samping rumah, ternyata banyak manfaatnya. Betul, tempat-tanaman betul, ini, betul, ya, Kak betul. Ari, ya? Nah, adik-adik, tinggal sekarang kita nih Nih, segmen Safari. yang berikutnya. Safari. Salam Sapa Anak Negeri. Salam sapa anak negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Desa Islam Uswatun Hasanah Jambi mengucapkan salam sapa untuk teman-teman di seluruh Nusantara. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TK Islam Uswatun Hasanah Jambi mengucapkan salam sapa untuk teman-teman di seluruh Nusantara. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SD Islam Uswatun Hasanah, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Nama saya Ihsan. Nama saya Ari. Nama saya Zafa. Nama saya Zaki. Nama saya Ihsan. Nama saya Dafi.
Salam sapa anak negeri. Dimanapun Anda dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh makna. Simak siaran streaming Radio Roja dan Roja TV melalui situs www.radioroja.com dan www.roja.tv. Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Jangan lewatkan, buat adik-adik pemirsa Roja TV dimanapun adik-adik berada. Insya Allah, Roja TV menghadirkan Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Adik-adik bisa menyaksikan acara-acara yang menarik, tafakur dan tadabur, info sains dan teknologi, salam sapa anak negeri, Baba, bahasa Arab buat anak, Masazi, makanan sehat penuh gizi. Jangan lewatkan Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Setiap hari Sabtu dan Ahad, hanya di Roja TV. Jadikan hari-hari Anda lebih bermakna bersama keluarga dengan menyimak siaran Roja TV dan Radio Roja melalui parabola atau saluran satelit Palapade di frekuensi 3627 MHz, polaritas horizontal, simbol red 18.000 kspps. Bagi Anda yang belum memiliki perangkat parabola, milikilah segera hanya di outlet Roja. Anda bisa menikmati beberapa channel yang kami sediakan, seperti Roja TV, Radio Roja, Saudi Quran, Saudi Sunnah, dan beberapa channel lainnya. Saluran ini bebas biaya bulanan. Untuk info pemesanan, hubungi outlet Roja di 0812 91 888 756, 0812 91 888 756. Dapatkan segera hanya di outlet Roja. Dengan membeli parabola melalui outlet Roja, Anda telah membantu operasional dakwah media radio atau TV Roja. Kami ucapkan syukron wa jazakumullahu khairan atas kepercayaan Anda yang telah memesan atau memasang parabola melalui outlet Roja. Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Kak Abu Lukman, ini kita bahas lagi apa Kak Abu Lukman punya referensi tanaman apa lagi? Nah, yang dulu pernah Kak Abu Lukman dengar nih Kak Ari, ada tanaman yang berguna supaya membuat udara yang ada di sekitar kita lebih bersih. Kak Abu Lukman ingat karena namanya agak-agak unik gitu Kak Ari. Apa itu uniknya di Kak mana? Abu Lukman dulu ingat karena namanya lidah mertua. Lidah mertua? Iya. Kenapa seperti Temennya itu lidah namanya? buaya. Lidah mertua adik-adik adalah tanaman yang bermanfaat untuk menyerap polusi. Polusi udara bisa menyaring polusi udara menjadi dihasilkan oksigen gitu. Wah, udara yang lebih baik. Semua tanaman yang memiliki zat hijau daun memiliki fungsi memang berfotosintesis menghasilkan oksigen sehingga udara lebih segar. Allah, ya. Tapi khusus tanaman ini adik-adik, Sansevieria ini dia lebih menyerap polusi yang ada di udara. Yang namanya ini di belakang Kak Abu Lukman nih. Nih. Kak Abu Lukman juga dulu sering lihat tanaman ini, nggak tahu manfaatnya. Ketika tahu manfaatnya, lidah mertua ternyata Sansevieria. Wah, Kak Abu Lukman jadi senang menanam tanaman ini di rumah. Tuh adik-adik. Nah, iya. kayaknya cukup dulu deh Kak Abu Lukman. Masih Sudah banyak sebetulnya Kak ya. yang Tapi kita cukup dulu nih adik-adik, karena kita segera akan menuju tempat yang lain lagi. Betul adik-adik. Nah, Adik-adik, kita berpisah dulu, tapi jangan lupa saksikan segmen yang terakhir, tafakur dan tadabur. tadabur. Dan kita bertemu lagi insya Allah di kesempatan yang akan datang Insya Allah. di acara yang lebih menarik di Iya, Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Kak Ari Ayo, pamit. adik, Kak Abu Lukman pamit ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Kak Ari. Yuk. Tafakur dan tadabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bertemu kembali dengan Kak Abu Lukman dalam segmen acara kita Tafakur dan Tadabur. Dan kali ini Kak Abu Lukman akan mengajak adik-adik mentafakuri dan mentadaburi tanaman yang paling penting bagi kita masyarakat Indonesia. Oh, tanaman apa Kak Abu Lukman? Yaitu tanaman padi adik-adik. Kenapa ia menjadi tanaman yang begitu penting bagi masyarakat kita?
Karena makanan pokok sebagian besar dari masyarakat Indonesia adik-adik adalah nasi. Nasi berasal dari beras. Beras tentu saja berasal dari tanaman padi. Dan ternyata adik-adik, tanaman ini bukan hanya penting bagi kita masyarakat Indonesia, tapi juga bagi masyarakat di negara-negara yang lain seperti di Vietnam, Thailand, di Cina, dan juga di daerah-daerah yang lain. Bahkan beras yang dihasilkan dari tanaman padi merupakan sumber karbohidrat utama dari penduduk dunia. Makanya adik-adik, kita bertafakur dan bertadabur tentang tanaman ini, padi. Adik-adik, tanaman padi ini berasal dari benua Asia dan juga dikatakan sebagiannya berasal dari benua Afrika bagian barat. Dan datang ke Indonesia ini dibawa oleh para imigran dari sana. Tanaman ini adik-adik sudah diketemukan ribuan tahun yang lampau berupa fosil-fosil. Dan memang dibawa ke Indonesia dan menjadi tanaman pokok masyarakat kita karena memang banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari tanaman padi ini. Walaupun tanaman padi ini adik-adik termasuk ke dalam jenis rumput berumpun, namun ia membutuhkan air untuk tempat dia hidup. Bahkan di sebagian besar wilayah Indonesia, tanaman padi ini ditanam di pesawahan seperti ini, di mana air yang ada di pesawahan ini begitu banyaknya. Tapi juga ada beberapa jenis padi yang ditanam di ladang, yang lebih membutuhkan sedikit air untuk dia hidup. Inilah tanaman padi adik-adik yang begitu dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat kita, yang hasilnya kita makan sebagai makanan pokok kita sehari-hari. Baiklah adik-adik, Kak Abu Lukman akan ajak lagi adik-adik untuk menyusuri pematang sawah ini, bertafakur dan bertadabur. Mari adik-adik. Adik-adik, tanaman padi ini selain bermanfaat, buahnya juga banyak manfaat lain yang kita bisa ambil dari tanaman padi ini. Memang yang paling utama yang diambil dari tanaman padi ini adalah padi, namanya aja tanaman padi, yaitu dari gabah yang setelah digiling menghasilkan butir padi dan sekam. Nah, butir padinya ini ternyata adik-adik selain sebagai sumber energi karena kandungan karbohidratnya yang berguna untuk badan kita supaya tetap bertenaga, ternyata juga bulir padi ini mengandung berbagai macam vitamin adik-adik, dari mulai B1, B2, B3, B6 dan juga vitamin yang lainnya, sehingga sangat bermanfaat. Selain itu tanaman padi ini, bulir padinya yang dihasilkannya juga aman untuk dimakan adik-adik karena tidak mengandung kolesterol. Sangat aman untuk kita konsumsi, sehingga pantas saja menjadi makanan pokok bagi kita. Selain itu banyak sekali kegunaan dari bulir padi atau yang telah diolah menjadi nasi yang kita makan sebagai makanan sehari-hari, yaitu untuk merawat kesehatan kulit kita, mencegah terjadinya darah tinggi dan penyakit jantung, dan juga banyak sekali manfaatnya. Oleh karena itu adik-adik, jangan sisakan, jangan sia-siakan tanaman padi
yang telah diolah oleh petani ini, yang telah sampai kepada kita berupa nasi di dalam piring, jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai kita hambur-hamburkan, jangan sampai kita mubazirkan dengan kita buang ke tempat sampah. Ingatlah keringat petani yang telah menghasilkan, merawat tanaman padi sehingga diperoleh padi-padi yang begitu nikmat yang bisa kita olah menjadi nasi yang kita makan sehari-hari. Jangan disia-siakan. Manfaatnya begitu banyak untuk kita konsumsi sehari-hari. Adik-adik, sungguh begitu besar jasa petani yang telah berkorban mengolah tanah, menanam bibit yang terbaik, merawat tanaman padi, membunuh hama penyakit, memupuki tanah-tanah ini, kemudian mengairi tanah-tanah ini dalam waktu yang panjang, menghasilkan padi yang bermanfaat bagi kita, menghasilkan beras yang bisa kita olah menjadi nasi yang menjadi santapan kita sehari-hari. Maka adik-adik, janganlah kita bersikap tabdzir, menghambur-hamburkan harta, menyia-nyiakan jerih payah petani, menyia-nyiakan nasi yang telah ada di piring kita, yang kita makan sebagiannya kita buang. Naudzubillahi min dzalik. Sebagaimana diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat ke-27, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang-orang yang bersikap tabdzir, yang suka menghambur-hamburkan harta adalah teman-teman setan. Janganlah kita menjadi teman-teman setan, membuang jerih payah petani, membuang nasi, membuang makanan yang telah kita miliki. Sungguh, kalau kita membuang-buang makanan tersebut, kita telah menjadi teman di antara teman-teman setan. Adik-adikku, sungguh para petani selain memanfaatkan bulir padi, diambil padi yang ada di dalamnya, sekamnya diolah menjadi bagian-bagian dari pengolahan tanah, menjadi media tanam, dan juga menjadi bahan-bahan dalam industri. Juga diambil pula jerami, batang-batang dari tanaman padi yang telah dipanen, digunakan pula untuk menyuburkan tanah. Mereka memanfaatkan pemberian Allah ini agar tidak mubazir, agar tidak bersikap tabdzir. Oleh karena itu adik-adik, hendaklah kita juga berhati-hati dalam memanfaatkan rizki yang telah Allah berikan kepada kita berupa nasi, berupa padi yang kita makan sehari-hari. Janganlah kita sia-siakan, janganlah kita buang-buang. Adik-adikku, inilah tafakur dan tadabur kita di kesempatan sekarang ini. Semoga Allah pertemukan kita di kesempatan yang akan datang dalam segmen acara kita Tafakur dan Tadabur. Sampai ketemu lagi adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafakur dan Tadabur. Doa memakai pakaian baru. Doa memohon ketetapan agar selalu mendirikan sholat. Robbi ja'alni muqimah sholat wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Artinya, ya Robku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Rob kami, perkenankanlah doaku. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 40. Roja Ceria,
cerita indah anak-anak. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.